Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Eh, yang sudah melihat materi silahkan ketik yes. Oke, saya sedang ngecek dulu sinyal ini teman-teman. Sinyal, bagaimana sinyal sebentar ya. Jangan sampai nanti kelihatan kehilangan sinyal saya. Oke, baik. Nomor pertama silakan teman-teman jawabannya apa? Nomor pertama jawabannya apa teman-teman? Nomor pertama silahkan. Yang sudah nomor pertama satu E, satu D. Oke, kita lihat. Kita lihat. Yang lainnya teman-teman silakan. Seorang ibu membawa anaknya umur 4 tahun ke klinik untuk pemeriksaan hal manakah yang paling penting dalam pengumpulan data anak tersebut. Nah, ini kita anaknya 4 tahun, berarti cairan per jamnya berapa? Ayo, ada yang sudah paham. Cairan per jamnya sudah berapa? Kemarin pernah saya ngajarin ya cairan per jam itu. Atau berat badan idealnya berapa anak 4 tahun. Ayo ada yang bisa silakan jawab dulu. 4 tahun. Ya, silahkan. Silahkan. 16. Ya 4 berarti kalau 4 2N tambah 8. Ini mililiter per jam. Jadi kalau di sini 4 berarti 2 kali 4 tambah 8 mililiter per jam. Berarti di sini 8 tambah 8 sama dengan 16 mililiter per jam. Dan ini sama sama ini 16 kilogram. Ini adalah berat badan BBI-nya, BBI, berat badan ideal. Jadi kita sudah bisa. Yuk. Jadi kalau misalnya 24 jam, dihitung aja berapa berapa apa kebutuhannya. Anda tinggal kali 24 saja kan. Mudah ya, mudah. Kemudian itu yang sering keluar apa yang mana? Yang sering keluar adalah yang perkembangannya apa? Milestone-nya apa? Berarti kalau anak 4 tahun itu menurut si Piaget atau menurut siapa ahli tahap perkembangannya apa? Itu ada milestone-nya atau tahap perkembangannya harus bisa apa itu sudah biasanya juga ditanyakan oleh oleh apa di ujian biasanya seperti itu. Nah, itu yang bisa teman-teman cek ya, cek apa yang terjadi dengan anak usia segitu. Nah, kemudian nomor kita tandain ya, tandain. Berarti apa nomor satu itu? Yang paling penting pengumpulan data anak tersebut di sini apa? Di sini 4. Berarti
Jawabannya apa tadi, teman-teman? Jawabannya tadi apa? Nah, jawabannya adalah benar ya. Jawabannya adalah D. Kenapa? Informasi yang relevan itu dia sudah pada fase siapa aku, nggak boleh. Jadi kita melibatkan ibu dalam atau keluarga dalam keluarga. Jadi untuk memberikan rasa nyaman, relevan, dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian nomor dua, anak anak seorang anak 5 tahun. Nah, coba kita lihat, cek 5 tahun bisa apa, ya? Silakan teman-teman, anak 5 tahun bisa apa? Nah, kan, 5 tahun, coba 5 tahun. Kita lihat anak 5 tahun itu bisa apa, ya? Nah, sudah nomor ini apa yang anak itu yang 5 tahun itu sudah bisa apa? Nanti kita cek, ya, kita cek dari tumbuhan fisik sampai dengan psikologi, perkembangan dan psikologinya ya tentunya ya. Biasanya, hmm, sebentar saya cek dulu ya. Kadang-kadang kita harus bersabar gitu ya. Save PDF nih perkembangan. Nah, ini anak 5 tahun nih pakai titik-titik-titiknya. Ya, di sini karena saya nggak bisa jelasin kalau ngomong terus ya. Nanti teman-teman saya diberikan. Oh ya kemarin sudah yang KDK ya sudah saya kirim ya ininya apa kunci jawabannya. Penting ibadah 5 tahun biasa memiliki badan antara 110 sampai nih berat badan 15 sampai 25. Kalau kita runut dari sini kita 25 tahun 2N tambah 8. Jadi 10 sampai dengan tambah 8. Jadi kan 18 nih. Nih. Juga sama nih tubuh fisik, usia, berserta anak mengalami peningkatan tinggi berat badan stabil pada sebelumnya. Gigi ini kehilangan gigi susu dan gigi mulai tumbuh sekitar 6 tahun. Ya, kemudian motorik kasar anak 5 tahun itu melakukan aktivitas fisik yang kompleks seperti berlari, melompat, sepeda roda dua dengan bantuan mungkin sudah ada melakukan gerakan seperti berjinjit, berguling. Mereka juga berpartisipasi dalam olahraga sederhana. Motorik halus dapat menggambar bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga, serta dapat menulis beberapa huruf dan angka. Mereka mampu menggunakan alat seperti gunting, pensil, dan krayon. Di sini di motor dipasang traksi apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian 5 tahun cenderung imajinatif. Imajinatif ya, kemampuan berpikir, memahami konsep waktu, hari, minggu, bulan, bedakan antara benda yang sama dengan yang berbeda. Mereka juga mulai mengembang kemampuan berpikir logis sederhana. Imajinatif, mereka menyukai permainan pura-pura, role play, sering menciptakan cerita-cerita baru, memecahkan masalah, mengikuti instruksi lebih kompleks, berkembang bahasa, bahasa yang udah sekian.
mengajukan pertanyaan, bercerita, mengajukan dengan baik. Paham bahasa, ya, sosial. Jadi jawabannya aktivitas yang tidak terlalu aktif seperti melihat buku gambar adalah pilihan ya, karena mereka bisa berfantasi ya, karena tidak membutuhkan fisik tertentu. Karena di sini mereka mereka dipasang traksi. Nah, yang menjadi pertanyaan traksinya traksi apa dan eh, lamanya bagaimana traksinya, atau Brian atau balance atau kulit, bebannya berapa, itu yang juga biasa ditanyakan nanti ya. Berarti buku gambar ya, karena dia masuk di traksi. Oh ya, kalau kalau sekarang yang ini nih yang paling banyak ya, dikasih HP aja, padahal sesuai dengan usianya dia itu bisa sudah bisa melihat berfantasi, berarti di sini harusnya. Ya. Kalau sekarang jangan kan 5 tahun, anak anak baru merah aja sudah dikasih HP sekarang. Bahaya. Oke, nomor 3, silakan teman-teman. Nomor 3, jawabannya nomor 3, apa jawabannya? Mulai, kayaknya mulai dari hari kemarin saya sudah mulai berpikir, oh ya baiklah, saya akan membuat eh, jawaban untuk setiap pertanyaan. Jadi sekarang saya sudah membuat jawaban. Ada soalnya 76, saya sudah bikin 76-nya itu. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti ada apa ya? Ada jawabannya, ada jawaban yang bisa Anda baca. Berapa lembar ini ya? Saya nggak tahu. 9 lembar. Ayo nomor 3. Dapat anak 2 bulan. Ibu tinggal nih. eh Ibu sekarang kalau misalkan, berarti kalau ibu sekarang, nah ini ada kemarin dapat 2, nah dapat ini nih, dapat kalau dapat satu gini, 3 bulan BL ya, BL 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, cari. Kemudian 2 tahun tadi sudah ini, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun. Cari semuanya ini ya. Dicari kalau yang setahun ini 3, 6, 9, 12. Cari perkembangannya. Tapi kalau yang tahun 2, 3, 4, 5 cari. Supaya nanti kalau ada lagi kita sudah ada gambaran bedanya. Nah, ini gampang bedanya. Anda bikin tabel. Contohnya gimana? Contohnya gini. Anda siapa yang sudah jago? Mas Sinaga. Oh, sudah jago nih. Gimana caranya, Coach? Gini, buatlah buatlah tabel eh, tumbuh kembang tumbuh kembang anak usia ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti keluar. Saya ke saya. Yuk, dalam bentuk tabel. Jadi kalau memang demikian, Anda harus bikin dari sekarang itu. Untung ada yang bilang, ada yang bilang ya, eh, buatlah tabel dalam tumbuh kembang, kembang anak usia 1, 2, 3, kemudian 4 dan 5. Tumbah tabel. Ah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti sebentar saya tunjukkan ke Anda. Nah, sebentar ya. Ini loh caranya. Bentar. Biasanya, biasanya, nah, bi- saya buatkan, ini saya ajarin langsung dengan konsep yang tadi ya, dengan konsep yang tadi. Kontrol enter dulu. Paste.
Waduh, ini enggak jet, enggak jet. Nah, saya lihat ini deh. Saya liatin dulu nih. Saya liatin aja dulu nih. Tabelnya kayak gini nih bikinnya nanti. Keluarnya kayak gini nanti ya. Nih, saya tabelnya kayak gini. Nah, tabelnya kayak gini. Ini diluruskan dulu. Nah, Anda buat kayak gini. Tabelnya nih. Ada jelas ya barusan. Ini tabelnya. Kayak tabelnya kayak gini. Anda bisa ambil ini sebagai diambil nanti. Ya, nanti saya coba saya share ya ke Anda. Saya coba share. Mudah-mudahan bisa di copy ya. Namun copy, kalau bisa di copy selamat kita. Kalau kalau nggak bisa di copy cilaka kita nggak bisa di copy. Coba kita pasti. Bisa. Ah, saya share. Bentar. Please. Bentar. Tumbuh kembang fisik ya. Ini kita stop. Kita masuk ke tabel. Nah, kena. Tabel. Oh, bukan yang ini, jangan di sini. Kelihatan banget ininya, gambarnya. Mana, mana. Oh, yang ini nih. Nah, oh ini belum. Bentar, bentar. Saya tunjukin, nggak apa-apa lah ya sambil jalan. Nah, ini tabelnya teman-teman. Tabelnya sudah berhasil saya buat ya. Usia. Jadi seperti ini. Kalau kemarin yang keluar nih, ini nih kemarin keluar. Keluar nih yang ini. Oke lah, ini nggak usah dibaca lagi ya. Nggak bisa dibaca lagi. Ya, motorik. Nah, jadi Anda dapat nih, dapat tinggi badannya, tumbuh kembangannya, dan lain sebagainya. Ini sudah nanti saya save ya. Saya save buat Anda. Nanti saya kumpul-kumpulin. Bu Lelia siap Bu, nanti saya share ya. eh ini dari atas tadi ya sudah. Ini saya nanti share Bu ya. Jadi ini ya. Jadi kalau teman-teman diskusi boleh. Ini udah kemarin coach keluar ini. Nanti saya buatkan. Jadi kan nanti kita dapat ilmunya, Bapak Ibu juga dapat materinya. Supaya nanti kalau ada keluar lagi kita tidak gagap ya. Ya, tidak gagap. Begitu. Jadi kalau misalnya masih naga ini kalau sudah pintar di Mang Deksan ya, Mas Deksan bikin ya, Mas Deksan sendiri itu seperti itu dibuat. Makanya itu penting. Jadi kalau misalnya kemarin dapat 2 tahun, cari yang lainnya. Kemungkinan keluar. Jadi, tapi kalau tahun kemarin keluar, ya alhamdulillah gitu ya dapat lagi. Tapi kalau yang keluar tahun lainnya ya repot. Termasuk juga perbandingan misalnya apa? Anak usia 1 tahun kan bisa dilihat kapan merangkaknya, kapan ininya, kapan apanya gitu kan. Itu bisa dengan mudah kita mudah itu dibuatkan ya. Kan. Kemudian nomor 3, jawabannya adalah satu, jawabannya apa? Jawaban Anda apa nomor 3? Nomor 3, jawabannya, jawabannya adalah di sini. Seorang peramu perawatan bayi ibu lahir yang sedang fototerapi. Apa tindakan yang dapat dilaksanakan? Pilih semua yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah 4 bisa nggak? Yang harus dilakukan ini benar. Ubah posisi setiap 2 jam. Ini benar. Kalau seluruhku tanpa kecuali, ini biasanya kelaminnya kalau terapi ya. Terapinya biasanya monitor suhu penting supaya tidak terjadi overheating. Posisi mencegah hipotermia ya. Hipoproteinemia itu posisi. Untuk bayi melindungi jadi cahaya fototerapi. Mata ya tutup mata. Kalau ini juga
kelaminnya juga sama biasanya. Jadi jawabannya 5, 6, 4, 5, 6. 4, 5, 6 yang mana yang ini berarti ya. Mbak. Kemudian silakan nomor ini Apgarnya berapa? Yo, silakan teman-teman. Em, Badan merah ini saya tidak mau tahu gimana caranya teman-teman harus benar-benar bisa ya. Ya, harus benar-benar bisa. Kita lihat ini badannya ekstremitas biru, kemudian menangis kuat itu biru berapa biru? Biru berapa biru? Coba tanya dulu ya, biru berapa? Ini biru berapa? Badan merah biru. Biru satu, oke. Menangis kuat dua, oke ya dua berarti sudah tiga. Distimulasi, di pasien distimulasi nangis. Nadinya gerak gerak aktif dua ya, gerak aktif. Kemudian nadi lebih dari 100 berarti lebih dari 100 berarti berapa? Dua. Ini berapa ini? Ayo dihitung. Nadi dua, oke, nadi dua gerak aktif, nadi dua. Ini jadi dua, dua, satu, udah lima, lima tambah dua, tujuh. Ada yang kelewat nggak? Ada yang kelewat nggak? Ayo hitung lagi, hitung lagi. Ayo siapa yang mau menjabarkan? Ayo, ayo dijabarin dong. Dibantu. Saya nyuruh Anda aja. Ayo jabarin, jabarin. Siapa yang tahu? Ayo jabarin, jangan jangan satu dua. Nah, bahaya kalau gitu. Ayo jabarin. Silakan Anda yang mau. Itu kenapa saya lama di sini ya? Biar 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 Anda semuanya paham nih. Berapa? Nah, warna kulit berapa warna kulit ini? Warna kulit biru. Nah, kita lihat appearance A-nya itu seluruh merah itu adalah eh, seluruh merah itu adalah dua badan merah tapi ekstremitas biru namanya akrosianosis itu satu. Penyakit ini adalah eh, ini satu yang udah jelas ya. Kemudian badan merah, kemudian denyut. Denyut lebih dari ini dua. Kemudian gerimis, respon terhadap rangsang. Tidak respon, gerimis di saat ya, ini gerimis ya. Tidak respon itu saat wajah mengerut dan menangis lemah saat distimuli. Saat distimuli bayi menangis, kemudian menangis kuat dan menarik diri. Berarti ini lebih cenderung ini dua atau satu. Ini kalau saya satu nih. Karena menangis kuat. Saat distimuli bayi menangis, menangisnya gimana ya? Dua atau satu nih, dua atau satu di sini nih. Oke, kita lihat. Kemudian oh menangis kuat, berarti menangis kuat di sini dua. Karena kan sama ya. Kemudian aktivitas tonus, aktivitas gerak aktif dua. Kemudian menangis kuat tadi sudah. Apalagi yang kurang? Respirasi, respirasinya mana? Rono, respirasi panjang badan, respirasinya nggak ada. Respirasinya nggak ada. Pernapasan tidak teratur lemah. Oh ya, nangis kuatnya di sini masuk juga. Respirasi nangis kuat itu masuk juga. Jadi dua. Jadi dua, dua, satu, dua, dua, dua. Jadi 9. RR ya, kuat. Oke, jadi kan enak ya kalau diginiin ya. Diginiin enak. Enak, enak. Gitu.
Jadi kita benar-benar belajarnya benar-benar gitu ya. Nah, keuntungan belajar kita benar-benar. Jadi benar satu-satu. Tapi emang lama sih kerja ini kayak gini. Lama banget. Nah, silakan. Nomor berapa kita? Nomor sebentar. Saya cek dulu nih teman-teman soalnya. Ayo teman-teman. Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Ayo nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Ada yang sudah nomor 5. Nomor 5 berdua orang. Nomor 5D katanya. Bayi perempuan. Routing kita lihat. Routing itu adalah ketika bayi puting apa? Ketika puting susu menyentuh bibir bayi, maka bayi spontan membuka mulut dan mencari sumber makanan puting ya. Respon alami puting gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada blink. Ada refleks moro tadi sudah ya. Refleks moro rutin tadi mencari ini ya. Kemudian sucking refleks menghisap ya. Swallow. Kemudian swallow itu adalah menelan ya. Jadi jawabannya adalah nah pada saat menetek susu ini benar yang ini udah membuka, menghisap, menelan. Berarti jawabannya adalah ini. Nah, cari yang lainnya apa itu? Cari yang lainnya. Silahkan. Nah, berarti yang belum adalah misalkan bling refleks. Bling refleks adalah refleks berkedip. Kalau moro, moro bukan moro nyari ini ya. Refleks moro kejut ya. Kemudian magnet, bayi menekan kakinya. Babinski, Babinski, ini Babinski muncul pada anak sampai dengan usia berapa tahun? Berapa bulan? 6 bulan ya. 6 bulan. Oke, ya. Semuanya dicek ini dengan gampang dicek dengan kalau Anda jago AI ini gampang dicek. Semuanya dicek semuanya dijelasin. Mudah sekali ya. Kemudian nomor 6 silakan nomor 6 sementara teman-teman silakan nomor 6. Nomor 6 dan 7 ayo, nomor 6 dan 7 cari jawabannya.
Oke, nomor 6 Anda cari yang dari Idai. Jangan lupa ya, dari Idai. Nah, nomor 6 bagaimana? Nomor 6 itu BB 9 kilo. Suhu tubuh sekian. Ya. Nah, nomor ini nomor 6 bagaimana? Nomor 6. Nomor 6 jawabannya. Jadi kalau lihat untuk imunisasi gunakan pakai IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Itu bisa membantu Anda untuk mendapatkan jawaban. Ya. BCG, pokoknya kalau misalnya anaknya logika sederhananya sebelumnya anak mendapat imunisasi BCG yang sudah apa, yang belum apa. Berarti DPT-nya berarti DPT 2 dan polionya berapa polionya? Jadi polionya 3. Ini gampang banget. Lihat aja. Anda harus tahu aja DPT dapat berapa, polio dapat berapa kali. Berarti DPT dan polio 3. Ya ini Anda dapat apa nih? 6B, 7D ini. Kemudian Kemer. Nah, bukan Kemer merah. Ayo siap. Ada yang tahu Kemer 1 sampai Kemer 5 itu jawabannya apa sih sebenarnya? Apa sih Kemer itu? Nah, kita sekarang dengan mudah ya, dengan mudah dengan menggunakan AI gitu, dengan mudah langsung aja, langsung aja kita dapat jawaban. Siapa yang tahu? Ayo, Kemer 1, Kemer. Nah, kita lihat. Ibu dengan keluhan kuning pada seluruh tubuh selanjutnya pernah melakukan anamnesa pemeriksaan Kemer pada bayi. Dapatkan Kemer 1 itu terbatas. Ini satu ya. Ini satu itu, ini satu nih. Satu kuning ya, kuning, kuning wajah dan leher. Leher ini kuning urusan kuning nih. Dua, kuning meluas meluas kemana? Meluas ke bagian tubuh, tubuh bagian atas, bagian atas. Kemudian termasuk dada dan punggung ya, dada dan punggung. Nih. Ini, jadi kalau yang dua itu satunya ada. Berarti kalau nomor 3 itu meluas, meluas. Nomor 3 meluas dari 2 itu ya ke daerah perut dan paha atas. Kemudian keempat adalah meluas juga sama ya, meluas menjadi lengan bawah dan kaki bawah. Lengan bawah, bawah dan kaki bawah. Kemudian yang Kemer 5 adalah seluruh seluruh tubuh. Nah, ini aja. Jadi ini berapa ini? Lutut. Berarti jawabannya adalah kuning pada kepala leher kan lutut berarti Kemer Kemer merah. Kemer 4 ya. Jawabannya adalah Kemer 4 ya. Benar, jawabannya adalah D. Ya, enak ya. D jawabannya. Duh, ini kita nggak akan selesai sampai besok 10 aja repot kita kalau sudah dijelasin saya gini-gini ya. Tapi pelan-pelan ya. Atau apa besok? Besok jelasin apa nih? Di ini di apa? Di kuliah subuh. Mudah-mudahan bangun subuh saya. Barusan juga eh, kelayangan, kelayangan saya barusan. Jadi telat juga masuk kelayangan-kelayangan. Duh, kelayangan. Nih lagunya mau perang malah kelayangan.
Nomor 8, ayo. Coba kita lihat di cek ya. Coba kita cek ulang ya. Cek ulang. Nah, saya coba cek ulang deh. Kemer. Coba cek ulang ya. Google. Kemer. Kemer pada bayi. 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 Jangan sampai saya salah. Jangan sampai saya salah nih. Menghitung derajat kemer. Sampai 4 ya. 5 ah. Neck, back, hand of it. Grade 4. Coba cek, saya cek dulu, jangan sampai nanti saya salah. Jangan sebentar, bentar. Cancel. Jaundice. Nah, sampai 5. Jadi gambarnya satu sudah. Cuman ada ininya, ada kalau di yang lain nih ada misalnya kemer satu itu sampai leher itu 5 miligram bilirubinnya. Kemer 2 9, Khmer 3, 11,4, Khmer 4, 12,4, Khmer 5 itu 16. Sampai sampai 5 Bu yang saya dapat. Karena gambarnya juga ada. Nantilah saya coba di ini. Ada yang dapat kemarin nggak ujian kemar-kemer? Kemar-kemer, ya. Nomor 6, ayo nomor 6, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan sampai nanti kita menunggak jangan sampai menunggak kita tidak tahu. Nggak apa-apa kalaupun kita berpikir, oh ini gimana, jangan sampai ini. Ya ini, nah AAL, akut lymphocyte leukemia, pemeriksaan dioksima darah yang diketahui untuk melihat kecurigaan AAL. Ini biopsinya adalah bone marrow, ya bone marrow, ya berarti jawabannya adalah C. Ah, teman-teman dia dapat tuh. Coba teman-teman D3 dapat. Ini berarti berarti saya save ya, berarti ya. Nanti berarti saya save ya. Nanti catatan-catatannya akan saya dibuatin. Ini kan beberapa sudah saya buat ini, ada Moro dan lain sebagainya ini. Catatan-catatannya. Berarti nanti saya buatkan ya. Nah, nanti saya buatkan khusus untuk ya nanti saya buatkan ke PDF ya. Tenang, tenang. Tapi kalau saya sudah buatin, Anda baca, jangan sudah dibuatin tenang. Aduh, kalau yang penting udah tenang, udah ada, jangan dibaca nyicil dari sekarang. Ya, nanti saya buatin. Oke, nomor 9, nomor 9, nomor 9. Ayo, pertanyaannya tapi jangan dianggap ini iklan ya. Siapa yang belum bisa AI di sini? Ayo, siapa yang belum bisa? Ya, ini kalau anak enak tuh kalau sudah catatan Anda kan enak nih. Tadi kita keluar Kemer keluar, no, Kemer keluar. Tadi apa yang keluar? Yang 2 tahun keluar. Tuh, artinya Anda sudah dapat FR baru tuh kan? FR baru dapat. Nah, ini cari gitu aja. Nah, berarti nomor 9 apa nomor 9? Nomor 9, ayo, nomor 9. Menekankan edukasi kepada pasca perjantung. Manakah pernyataan di kembalinya? Kemudian pernyataan penjelasan ini yang apa ya? Pernyataan yang perlu diedukasi kembali, yang perlu diedukasi. Oh ya, yang penting Ibu sudah bisa ini ya, sudah bisa jawab ya. Nah ini.
Seorang perawat menekankan edukasi kepada ibu anak pasca operasi jantung. Apakah ini kalau ada yang belum, kemarin kan saya kasih nih segini ya, kemarin ya latihan AI untuk teman-teman kemarin segini ya, 25K. Sementara sekarang itu sudah empat berapa sekarang? 49 ya, nggak tahu 67 kalau nggak salah. Kalau untuk teman-teman yang belum dan masih masuk gelombang ke 8 dan 9, ya masih diberi ini loh ya untuk latihan. Silakan. Ini paling juga untuk ngopi, tapi Anda dapat ilmu yang banyak gitu kan. Baik, ini kita masuk lagi. Manakah pernyataan ibu yang perlu diedukasi selanjutnya? Yang perlu diedukasi artinya yang nggak bener gitu ya, nggak benar. Kalau sekarang itu tanggal 18, 18, 18 nih kalau mau ikut silakan yang tanggal 18. Yang tanggal 18 boleh kalau mau ikut. Yang perlu judulnya yang perlu diedukasi kembali. Keseimbangan misalnya ini penting, benar, ini benar ya. Ini umumnya benar sesuai dengan operasi ini benar. Artinya ini adalah kalau dengan kata lain kecuali dengan lain kecuali kan. Berarti aktivitas jantung baru saja jatuh dihindari minimal 2 minggu. Ini benar untuk mencegah komplikasi. Kemudian berada di keramaian harus diberi hindari minimal 2 minggu setelah operasi ini. Ya, langkah pencegahan keramaian infeksi ya, untuk mencegah infeksi. Saya akan berlatih anak setiap pagi secara bertahap. Nah, jadi yang perlu diedukasi adalah pernyataan ini. Saya akan memberikan lotion. Itu yang perlu diedukasi. Mengoleskan lotion atau bedak itu tidak dianjurkan, mengganggu proses penyembuhan luka. Ya, nah begitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Jawabannya ini ya. Ya. Nah, bagi teman-teman nanti kalau ada yang nanya, saya gelombang 8, misalnya kan saya tarifnya tinggi 49 ya, 49. Tapi kalau Anda mau yang 25, Anda mau ngambil 25.000 bakso itu, Anda bilang ke saya, coach saya dari gelombang 8 atau gelombang 9, saya mau ikutan kelas AI. Ya udah, Anda dapat ini. Tapi kalau yang lain nggak dapat. Kelas lain nggak dapat. Khusus malam ini, khusus Anda yang ikut Zoom malam ini. Nah, emang iya tidak ada kalimat kecuali, tapi dilihat di sini nih. Manakah pernyataan ibu yang perlu diedukasi? Yang perlu diedukasi kembali. Artinya perlu di lagi gitu ya, perlu di apa? Perlu dikasih tahu lagi. Iya, memang nggak ada ininya, nggak ada apa? Nggak ada, nggak beres itu, nggak beres itu, nggak beres itu. Kemudian nomor 10, ayo nomor 10 teman-teman, nomor 10. Ya minimal dapat 10 dah gitu hari ini kita dapat 10 minimal dapat 10. Ini udah dua satu ya. Kita lambat ternyata ya kalau benar-benar ngerjain itu. Benar-benar lambat kita ngerjain itu. Kalau benar-benar kerjain. Kemarin tadi malam ya ikutan gotong royong saya. Jadi pernyataan yang menanya pernyataan perawat sebaiknya diberikan kepada klien. Itu mengapa beliau membutuhkan injeksi vitamin K. Nah, ini kemungkinan ini kadar bayi berlahir memiliki kadar vitamin K yang rendah yang diperlukan proses pembekuan darah. Tanpa vitamin K yang cukup, bayi beresiko perdarahan ya, hemorrhagic disease Audubon HDN. Kemudian atau penyakit perdarahan pada bayi baru lahir. Injeksi vitamin K diberikan mencegah perdarahan abnormal termasuk pada bagian tubuh seperti otak. Di penjelasan lain, vitamin A, kalau vitamin K bukan untuk imunitas ya, bukan vitamin K tidak mencegah jaundice karena bilirubin.
Kemudian biru steril. Nggak juga, nggak steril juga kan. Sebenarnya kemudian pertanyaan kenapa prosedur standar penjelasan tidak menjelaskan. Nah ini, jangan diberikan penjelasan, tetapi Anda harus bisa menjelaskan bahwa mencegah bayi dari perdarahan yang abnormal. Begitu, teman-teman. Kayaknya ini harus ada pendalaman khusus ini. Karena ada kelemahan. Ternyata setelah saya cek ulang, dicek-cek. Karena kita nggak boleh, misalnya Anda langsung 1 sampai 5 sekaligus kunci jawaban itu kadang-kadang pusing itu ya itu. Lebih baik satu-satu jawaban supaya mendalam. Ya, saya mendalam. Dapat berapa dari 10 teman-teman? Dapat berapa dari 10? Berapa dari 10? Coba saya cek dulu yang benar nggak. Tadi soalnya ada yang salah tuh di Apgar tadi polio DPT 2 benar. Untuk Kemer juga salah jawabannya. Iya sih benar. 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 Ada yang salah nanti cek ulang. Jadi jawaban yang saya buat nanti saya cek ulang ya. Saya cek ulang. Oke, berarti kalau begitu setuju nggak ini saya masukkan ke kelasnya kelas Jum subuh. Kalau udah malam kan di Indonesia bagian tengah subuh tuh. Jum subuh ya. Jadi minimal Anda dapat 30 lah target kita 30 gitu ya. Jadi jam subuh. Jadi jangan sampai nanti tidak sampai ke jam subuh. Kalau saya ngasihkan jawaban ternyata saya cek ulang juga salah. Apgar salah tuh ada yang salah. Jadi berarti saya dicek satu-satu dulu baru kemudian saya berikan ke Anda. Minimal ada yang bisa dibaca yang sudah benar ya. Oke, teman-teman sampai di sini berarti kita lanjut di Jum subuh dari mulai 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.